Open mic, open mind. Welcome, great people from K Island. Ryan Little. Yo, what's up? Selamat malam. Apa kabar Valbehe teman-teman semua yang ada di Maluku, di K dan di Indonesia umumnya. Kalau ada fans di luar negeri, yo what's up? Yeah. Kembali lagi di podcast The Great People from K Island. Malam ini beta kedatangan tamu spesial. Setiap tamu yang datang di sini pokoknya spesial teman-teman. Jadi kayaknya untuk pembukaan malam ini jangan bilang kata spesial lah, tapi istimewa. Oke. Jadi beta langsung saja teman-teman, kira-kira mungkin teman-teman suka kenal apa? Dia pun nama itu nanti dia kasih kenal di sini. Nanti teman-teman lihat di video profil berikut ini. Boom. Yo, dan seperti janji saya yang kemarin-kemarin di video yang satu ini, saya berjanji bahwa saya akan memberikan beberapa hal. Pertama, saya akan menceritakan bagaimana saya mendapatkan 100.000 subscribe dan silver play button yang sudah dirilis pada video sebelumnya. Dan di video kali ini, saya akan memberikan dan memberitahukan kepada teman-teman semua tentang apa yang akan saya lakukan di tahun 2020 ini. Dan sebelum membahas video ini, saya harap teman-teman bisa subscribe. Oke. Jadi malam ini beta kedatangan tamu Iman Paul Renjaan. Gitu. Siap. Itu kalau baca begitu kan Renjaan. Renyaan pakai ejaan lama. Pakai ejaan lama maksudnya. Iya, maksudnya J begitu. J-nya yang dipakai untuk ejaan lama, tapi bacanya renyaan. Oke, siap. Hormat. Jadi langsung saja daripada ketong basa-basi di awal, dia ini salah satu YouTuber Maluku Tenggara yang menembus silver play button YouTube. Button. Yo, Kita taruh di sini, ya. kita taruh di sini. Oke, ketong patut apresiasi itu. Jangan sombong, bro. Siap. Yang sombong sedikit ah. Stay humble. Oke. Siap. Akang ini ternyata ada di sini, teman-teman. Beta sengaja pajang situ satu saat tiba-tiba channel ini juga dapat lebih dari ini. Amin. Dia aminkan beta dapat lebih dari itu. Oke. Bisa. Ketong target 1 tahun dari sekarang. Siap, fokus Gitu. pasti bisa. Oke. Jadi beta akan tetap berkelanjutan untuk membuat podcast ini, termotivasi teman-teman. Enak. Di podcast kali ini beta langsung saja ke dia punya orang untuk memperkenalkan diri, nama lengkap, asal dari mana, terus jangan masuk ke pengalaman dulu. Kita masuk perkenalan dulu. Nama lengkap tadi bisa bilang, tapi dia bilang ulang saya supaya durasi agak panjang sedikit. Oke, silakan. Siap. Iman. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat buat teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun juga yang sedang menonton. Happy birthday. Jadi perkenalkan, saya Iman Paul Renyaan. Ejaan lama tapi dibacanya Renyaan. Pertanyaan gitu. Nama pendek Iman. Iman Biasa. dan harapan. Ya, Iman. Nah, gitu dong. Bisa disapa Iman, bisa disapa Paul, tapi kebanyakan orang lebih kenal dengan Iman. Beda yang kenal gue dengan nama Paul. Sejak kapan kok kadang kamu nama Paul, memang nama asli kawan. Iya, nama tengahnya kan Paul, jadi biasa kan. Masa Paul? Enak kan Iya, gitu. Paul. Sabar. Paul seperti yang di apa? Taken kah? Bukan. Paul. Oh iya, Taken. What the Oke. Dia pun nama Iman Paul ya. Terus dan asal dari mana? Pikir itu loh. Ya, asal. Kira-kira dong mau dari mana? Ya dari Indonesia pastinya. Oh, siap. Orang original Indonesia, orang K, Oh, oke, siap. orang Langgur. Langgur. Oke. Jadi Anak-anak Langgur. asalnya ada 3, orang Indonesia. Saat itu sama saja itu di atas. Kalau mau bilang tadi itu beta bisa di atas bumi semua, warga bumi ya, teman-teman semua. Jadi dari Langgur, Iman Paul, Renjaan. Ya, Renyaan. Maksudnya ini kan Ya. Siap. Kok ikut saja? Oke. Yang berikut terus lagi kesing. Yang pertanyaan berikut, bukan pertanyaan juga sih. Lebih baik ketong
dengan beta dan teman-teman langsung tanya langsung saja. Ya. Iman punya perjalanan hidup sebagai YouTuber kayak bagaimana? Ini dari segi YouTuber karena ada barang silver sana. Siap. Jadi dari segi YouTuber, bagaimana Iman perjalanan itu sampai dia bisa sampai kayak sekarang? Coba Bung jelaskan supaya kita termotivasi lebih gitu kayak gitu termotivasi. Iya. Silakan, Bung Iman. Mulai sekarang? Besok. Oke. Jadi teman-teman ketemu lebih enjoy saja biar ilmunya dapat. Siap. Suka besok kita ganti konten, bikin video lucu. Oke, jadi untuk YouTube sendiri beta belum terlalu lama untuk mengenal YouTube, dunia per-YouTubean, tapi karena sering banyak menonton YouTube. Menonton YouTube. Okay. Jadi tahu. Jadi kan ada di YouTube itu kan video-video tutorial bagaimana cara dapat AdSense, dapat silver play button, tembus jam tayang dan pokoknya segala sesuatu tentang YouTube pasti juga ada di YouTube. Jadi awal mulanya beta belajar di situ dari YouTube dulu. Dan satu yang buat beta mungkin agak lebih cepat naik ke YouTube karena pada saat beta tembus YouTube juga, beta masih bodoh juga. Beta tembus YouTube, beta masih bodoh. Ya, coba pikir akang dulu. Kenapa beta bingung? Nah, beta tembus YouTube, beta masih beta juga bingung. Pada saat itu beta sama. Beta juga bingung karena betul. Pada saat itu beta punya subscriber sudah 10.000. Teman-teman bingung sih, bingung kan? Nah, tahu. Jadi beta punya subscriber, dia beli. Bukan. Bukan. Jadi awalnya beta dengan teman-teman buat musik. Beta juga tergabung dalam pelaku musik di di kota inilah. Jadi karya-karya yang biasa ketong buat, ketong tampung di YouTube. Dan pada saat itu cuman beta sendiri yang buat YouTube. Jadi pada saat itu yang terpikirkan adalah bagaimana ketong karya nih dengar orang luar. Itu saja. Beta belum tahu YouTube nanti dapat bayar kah, beta belum tahu nanti dapat silver play button kah, ada bagaimana beta yang tahu itu. Yang beta tahu, beta lihat tombol upload, beta kasih naik. Lalu judulnya sesuai dengan ketong judul lagu, beta belum tahu dia punya SEO dan segala macam, beta belum tahu. Clickbait kayak gitu guys. Yuk kita tahu ya. Pokoknya deskripsi apa itu masih kosong lah. Masih amburadul. Jalan kosongnya. Dia bilang masih buta huruf bro. Jadi memang pada saat itu memang susah untuk mau bilang mengerti sesuatu karena beta sendiri pun maksudnya kayak kaget gitu. Ketika 10.000, jadi dia cerita untuk YouTube sendiri ada sementara bermain dengan teman-teman, kaget ada pemberitahuan Gmail. Nah, beta ini salah satu orang yang ada Gmail. Iya, ada Gmail. SMS. Bukan, Gmail. Oh, Gmail. Jadi pada saat itu Gmail masuk. Nah, beta ini satu orang yang suka lihat pemberitahuan kayak begitu. Apalagi email kalau 1.000 masuk iya, maksudnya beta senang suka lihat barang-barang gitu. Jadi iklan ke apa beta selalu tekan. Jadi bagusnya beta di situ. Pada saat pemberitahuannya masuk, beta langsung tekan. Nah, di situ email pertama tuh beta masih ingat sampai sekarang. Itu selamat Anda telah berhasil mencapai 10.000. Lalu ada pesan di bawah lagi. Ada tulis selesaikan apa begitu. Selesaikan pendaftaran Anda. Pokoknya begitu-begitu untuk ambil uangnya. Sebenarnya untuk pemberitahuan 10.000 beta biasa saja. 10.000 orang semua. Jadi pikir beta 10.000 orang sudah lihat ketemu karya nih. Jadi orang Indonesia 10.000 orang sudah lihat ketemu karya. Selesai. Paling tidak ketemu lagu ini. Beta tidak mengerti itu pada awalnya. Jadi beta saya mengerti ini view-nya mana, subscriber mana. Jadi beta cuma bilang, 10.000 orang su ikuti beta. Beta tahu begitu. Yang su lihat karya tuh 10.000 orang. Syukur sudah. Tapi yang bikin beta semakin penasaran karena di bawah tulis cepat klaim atau daftar supaya ambil itu hasilnya. Dengar hasil langsung telinga tambah diri bos. Biar siapa lah. Mata gobang. Jadi dari situ langsung beta belajarnya di YouTube tentang bagaimana klaim, urus AdSense, bagaimana kotong bisa dapat bayar. Jadi memang pada saat itu memang susah karena beta tanya orang yang di samping, teman-teman yang buat lagu sama-sama beta, YouTube ini bagaimana? Dong balik tanya beta, maksudnya itu bagaimana? Jadi beta bingung sampai ada momen yang paling lucu sih menurut beta, maksudnya beta saya akan lupa kisah-kisah itu karena
menjadi pengalaman sendiri per beta. Beta sempat sampai yang paling menurut beta paling itu tuh beta urus AdSense untuk untuk pembayaran. Jadi beta sudah klaim AdSense-nya. Jadi sekarang beta lagi tunggu verifikasi nomor AdSense ini. Oh, yang nanti 6 digit. Iya. Kirim kantor pos lalu ketemu. Iya. Jadi sekarang mau pengurusan, tapi sebelum beta ke kantor pos, beta nonton. Tapi karena nonton baru tengah, orang bilang suka panasan Paramopi, cepat-cepat ambil uang nih. Nonton belum selesai, beta langsung angkat motor, sayang ayo, tumpi. Jadi beta ajar beta pu maitua, lalu kau tumpi. Nah. Jadi maitua itu istri. Jangan sampai ada orang luar yang nonton, dong bingung kan? Maitua istri, maitua laki. Ya, maitua istri, maitua laki. Siap. Jadi bersama beta pu maitua ambil. Sampai di sana, beta masuk di dompu teller ke reseller ke apa barang tuh. Beta tanya. Resepsionis. Resepsionis. Bukannya itu kalau di teller di bank, bro. Oh. Teman-teman yang tahu komen di bawah saja suka. Iya betul. Yang tahu kalau kantor pos yang orang terima-terima itu nama apa? Kita akan komen di bawah. Teller kah? Resepsionis kah? Apa? Resepsionis penerima tamu. Tukang jaga kantor pos sudah. Oke. Pas sampai di tukang jaga. Pas sampai sana beta tanya, Usi kalau mau ambil surat dari Google AdSense itu di mana? Langsung tanya, suratnya itu dikirim dari mana? Beta bilang dari Google. Lalu tanya, Google-nya dari mana? Beta bilang, ya dari Google. Pokoknya lama di situ lah. Langsung dong terakhir supaya maksudnya langsung arahkan beta. Oh sudah, minta nomor SIM biar kotong cari nomor SIM-nya biar dapat. Sampai di situ beta langsung blank. Karena beta belum cek. Karena cepat-cepat mau ambil. Akang barang ini supikir uang di kepala nih, ini mata dolar. Jadi nonton setengahnya, baru saya nggak ada paket waktu itu. Jadi memang harus balik ke rumah untuk tada wifi. Salut untuk kehebatan. Pokoknya hancur. Jadi abis itu beta kembali ke rumah. Balik ke rumah beta nonton lanjut video. Ternyata dalam video itu saya nggak ada nomor SIM. Jadi untuk pengiriman AdSense itu tidak ada nomor SIM. Tidak ada nomor SIM. Ini mungkin kedepannya. Iya teman-teman. Kalau beta ngomong ke yang punya channel sekarang. Amin. Kalau kedepannya mau ambil, jangan kaget kalau don tanya nomor SIM dan harus jelaskan apa. Bro, saya tidak lagi beta sih goblok-goblok. Oh iya, siap. Iya, paling tidak kan sekarang beta sudah jadi pengalaman. Masih habis lah. Jadi ya sudah sih. Ini pengalaman teman-teman. Pengalaman. Jadi beta sih mau jatuh di tempat yang sama, tapi belajar juga tuh. Siap. Saya hampir belajar bro biar ketemu kakak-kakak dan kita belajar lagi bro. Oke. Dan setelah beta nonton selesai, beta sudah tahu tidak ada nomor SIM, beta kembali. Beta kembali ke itu yang tadi tuh. Yang mana? Yang nama apa sudah. Pokoknya itu sah, yang dia nama yang itu. Sayang yang di kantor pos itu. Resepsionis ke apa yang dong komen di bawah sudah. Lalu beta ke kantor pos. Beta bilang, kakak maaf, saya nggak ada nomor SIM. Karena memang suratnya dikirim itu saya nggak ada nomor SIM. Lalu dong minta, kalau begitu saya bisa. Kau saya bisa tahu itu pengirimannya bagaimana. Lalu kebetulan ada kenalan di sana. Ada kakak perempuan di sana. Lalu minta tolong. Kakak, kalau kau mau ambil Google AdSense, surat ini bagaimana? Langsung kakak arahkan, ayo ke belakang. Ke apa? Ruang surat ini. Ruang surat. Ya, tempat-tempat surat. Masa ke belakang toilet? Jadi beta ke belakang, langsung ke belakang. Bertemu dengan Anto yang biasa bawa surat. Jadi Antonya apa? Antua ini sebutan untuk seorang laki-laki yang sudah lebih tua. Antua. Jadi Antua yang lebih tua. Bilang tua sih mesti langsung matang. Iya, maksudnya tua. Jadi setelah beta sampai ke sana, beta negosiasi dengan Antua. Dengan bapak itu saja. Pokoknya jangan Antua lah. Nanti yang nonton blank kembali lah. Jadi beta bilang, Pak, kalau ada surat yang modelnya kayak gini, beta tunjuk langsung akan pun gambar di HP itu. Gambar HP. Jadi beta sudah notangan sekali. Beta sing bodoh kali ini lah. Maksudnya sebelum dibilang, beta sudah bilang duluan. Jadi beta langsung bilang, Bapak kalau nanti besok-besok, Bapak kan antar bagian langgur nih. Jadi Bapak lihat kalau ada surat kayak begini, ini beta penomor. Langsung telepon beta sah. Pasti beta langsung. Pokoknya sebelum Bapak ke rumah Bapak lihat ini langsung Bapak
telepon beta, nanti beta yang datang jemput surat. Oh iya. Nah, Biar jadi lebih enak ya. ya lebih enak toh. Uang ini siapa yang Tangki lebih. Jadi setelah beta kasih nomor, langsung 4 hari kah? Kalau beta salah ingat. 4 hari beta ada belanja di apa? Di Gota. Aduh, Gota lah. Pak. Gota itu salah satu supermarket. Endorse. Iya, Itu endorse. salah satu supermarket di sini yang Minimarket ya. terkenal. Oke. Iya, mungkin supermarket minimarket. Besok bisa gota bisa endorse kata. Endorse supermarket. Amin, amin, amin. Jadi ada sementara belanja, langsung Mader telepon. Aduh, Mader lah. Kenapa pertama apa jawaban jebakan banyak banget? Mandet. Mama telepon. Mama Telepon. Mama telepon. Terus mama telepon, mama bilang pulang cepat karena ini dari kantor pos sudah datang bawa surat. Ini nggak badi ulang. Jadi pas dengar bawa surat, beta tahu ini pasti Google AdSense karena selama ini saya nggak ada. Beta saya pernah intinya beta selama ini beta belum pernah berurusan dengan kantor pos. Waktu AdSense saya yang buat beta pertama kali ke kantor pos dan beta baru tahu ternyata memang susah. Bukan cuma beta AdSense tapi kalau memang kau mau urus barang juga kayaknya susah deh. Karena yang Kenapa? AdSense maksudnya dari AdSense saja beta patokan dari AdSense saja. Dong saya bingung. Waktu beta bilang AdSense, dong tanya AdSense itu apa? Beta balik tanya, AdSense itu Google. Google itu apa? Betanya, iya, Google itu Google AdSense. Jadi maksudnya mau jelaskan akan juga bingung. Dong bingung, beta juga balik bingung aja. Kotong sama-sama bingung ini. Bodoh aja. Nah, Bodoh aja. Saya ngerti tak? itu apa ya? Deskripsi. Oke, intinya bukan karena terlalu banyak bacot, tapi ini memang akan kisah. Ini kisah-kisah real, bukan beta bikin-bikin akang. Jadi pokoknya habis beta urus AdSense selesai, beta lebih perbanyak belajar nonton apa video-video tutorial bagaimana habis AdSense itu langkah apa yang diambil. Jadi mulai itu sudah pokoknya akan terakhir pas di AdSense karena sebelumnya beta sudah tahu dia langkah yang kasih masuk KTP apa alamat lengkap, nomor rekening apa beta sudah tahu. Ente ini kasih yang tahu yang ada di nomor di balik surat itu. Ada Pengalaman kasih yang tentang itu. Ente langsung cari nomor di mana. Ada teh. Tapi ente sudah belajar toh? Sudah. Oh, sudah belajar. Oh, jadi masih inilah ya, anto belum sampai di kantor pos bagi apa surat berikut lah itu beta buka akang. Jadi anto pas bola balik bareng lah surat terbuka. Oh siap. Berarti ente sudah tupai begitu ya? Sudah. Jatuh juga. Seng kali kedua lah. Jadi ya sampai di situ. Jadi pokoknya untuk YouTube beta mulai prosesnya seperti begitu dan sampai di tahap yang sekarang ini. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Kok mati kemudian? Bersenang-senang kemudian. Yo, Jadi itu. itulah maksudnya Sedikit Iman ini perjalanan. punya sedikit kisah yang agak lucu. Bisa dibilang lucu tapi itu bisa teman-teman ambil positif. To be positif. Enak. Ya. Seperti Abang Jo pernah bilang di podcast sebelumnya, to be positif. Jangan kita ambil dari lucunya, ambil positifnya. Itu pengurusannya seperti apa, tidak secara langsung dia sudah kasih tahu. Dia suka kasih tahu kalau caranya ambil kayak begini, jangan sampai bingung. Jangan sampai bingung daripada teman-teman nonton tutorial, nonton podcast ini saja tuh promosi. Siap. Betul. Jadi perjalanan Iman itu pada saat itu mau dibilang instan tapi termasuk kerja keras juga. Yap. Karena dia mau belajar. Karena istilahnya kalau instan ya tinggal duduk nanti tiba-tiba dapat uang. Ya. Tapi kalau tanpa berjuang ya saya mungkin dapat uang kayak begitu. Betul. Makanya dia belajar lagi dengan rezeki. Siapa yang saya mau jemput rezeki? Ini rezeki bro. Jadi kadang masing-masing sudah diberi rezeki masing-masing seperti kayak gitu. Manfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Ayolah berkreasi sebisa mungkin, semaksimal mungkin berkreasi. Kayak Iman berkreasi aja. Tuhan yang tentukan. Jadi dia sudah siap lahan untuk. Jadi istilahnya nanti beta ceramah lah jadi. Yang podcast nanti ceramah kan bisa jadi. Aduh. Sudah teman-teman kalau sudah begini itu artinya apa gitu. Itu minimal saja untuk teman-teman tahu dia punya ada pengalaman yang bisa diambil lucunya, positifnya teman-teman bisa ambil. Pertanyaan yang berikut ketemu lebih ke apa eksekusi lebih mengecil. Lebih mengecil itu salah satunya teman-teman ketemu lebih ini tanya spesifik tentang Key Island ketemu semua ini. Menurut Iman, YouTuber ini kan ketemu berbicara tentang YouTuber atau influencer. Sekarang istilah topnya influencer baru yang mau bikin konten-konten seperti ini, yang ide-ide kreatif seperti ini yang masuk ke YouTube. Nah, beta mau tahu dari Iman
kira-kira perkembangan di K ini seperti apa untuk influencer-influencer baru atau yang lama. Kira-kira katong masih stagnan atau masih dalam posisi 1 sampai 10, katong ada di posisi mana kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan sama ini. Kalau dilihat dari mata iman Siap. dan harapan. Oke, jadi kalau beta sendiri memang beta ikuti ya. Selama ini dari 2018 beta start. Beta memang ikuti perjalanan beberapa teman-teman yang fokus di YouTube untuk nge-YouTube, dan memang perkembangan itu besar sekali di 2021 nih. Dari 2020 tuh ada masih tenggelam juga. Tapi di awal 2021 ini memang tiba-tiba dia naik. Perkembangannya tiba-tiba dia naik karena 2018-19 itu bisa lihat itu dengan jari saja. Bisa hitung dengan jari. Maksudnya perkembangan teman-teman yang fokus untuk di YouTube itu kotong bisa tahu siapa-siapa dari yang langsung dari anak-anak dalam daerah sendiri. Maksudnya dari K langsung toh, yang sekarang di K, stay K dan berkarya dari K begitu. Yang upload ke YouTube itu cuma hitung dengan jari. Beda dengan yang suara di luar ya, beta sing sangkut paut di luar, tapi beta lihat yang perkembangan anak-anak di sini. Jadi kalau 2018-19 itu masih kotong bisa lihat, oh ini orang ini, oh kotong kenal. Jadi cuman beberapa orang saja, jadi kotong bisa tahu, oh ini, dia lah. Jadi kayak beta posting sesuatu, Iman pu YouTube lah. Kayak Yusril Sigit posting, Yusril Sigit lah. Malas lah. Jadi cuman beberapa orang saja, termasuk juga Bengkel Cinta. Bengkel Cinta. Oh iya. Yang Cinta, kemarin baru tayang itu. Dia juga sempat gencar di 2018. 2019 dia gencar juga bahas ya pokoknya yang masalah-masalah sakit hati, putus cinta, segala macam. Pokoknya bengkel tuh. Ya, masuk ke bengkel. Jadi pokoknya perkembangannya itu belum terlalu signifikan. Tapi datang ke sini di 2020 akhir sampai 2000, yang paling terlihat itu di 2021. Di awal tahun Januari itu, banyak sekali maksudnya yang pengen bermain YouTube, yang selama ini mungkin dong buat sesuatu nih tidak pikir buat saja live takar ruang kayak di Facebook, buat lagu lalu buang takar ruang. Mom, beta lagu baru nih, kirim putar seng lai. Jadi beda dong tahu bagaimana pemanfaatan YouTube yang betul. Jadi bukan cuma sarana promosi karya, tapi ada sesuatu yang nanti kotong dapat dari situ. Jadi bukan cuma orang kenal kotong dari YouTube saja, tapi dari YouTube juga kotong bisa salurkan kotong hobi, langsung kotong dapat penghasilan. Iya. Istilahnya begitu. Langsung tuh poin saya dapat uang. Kita bicara tuh poin saja langsung tuh. Terus kalau banding 2018 dan untuk kesininya perkembangan sedikit perkembangannya sudah, kalau dari beta sendiri itu sangat luar biasa. Kalau tadi Om Romi pakai dari 1 sampai 10, beta taruh di 10 lah. Kenapa 10? Nah, kenapa? Kreator muda di banyak. Kreator muda banyak. Ada kreator tua begitu. Garis bawah tua. Garis bawah tuanya. Beta takut kotak-kotakan. Bukan beta anggap yang berkreasi tuh biarpun dong tua. Tapi beta anggap dong semua orang muda. Jiwanya yang muda, maksudnya gitu. Oh, begitu. Jadi beta sebut itu kreator muda. Kreator muda ya. Ya, kalau kayak mungkin Bengkel Cinta, terus nama-nama besar seperti Iman Palurnya. Bukan, beta yang termasuk. Siapa? Yusril Sigit misalkan, ataukah Like Project. Tonton tahu sendiri siapa? Muhammad Haikal. Itu kan dong kreator tua. Maksudnya sudah lebih awal. Jam tayangnya sudah duluan. Betul. Sekali. Ya, dan yang sekarang ini dong konten gila-gilaan. Konten gila-gilaan. Iya, dong cari konten tuh gila-gilaan. Misalkan yang satu ini. Jadi podcastnya ini sudah luar biasa. Good people ya. Great atau bukan good ya? Bukan good people. Great people. Kalau good itu baik, kalau great itu hebat. Iya. Itu bukan nama, bukan the great people tapi the good people. Kayaknya good people deh.
Angry people. Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Tema dia orang punya podcast. Siap. Jadi kontennya sudah lebih bagus, lebih keren yang diangkat para kreator muda ini. Jadi ada yang kayak sekarang podcast, ada juga yang kemarin-kemarin film-film pendek. Itu siapa kalau Jamur Lensa. Jamur Lensa. Iya, Jamur Lensa. Terus betul. Dari K juga itu? Iya, dari K juga. Itu yang stay di K yang langsung buat di K juga. Oke, siap. Terus ada juga itu apa? Nona K. Yang sempat viral. Noltek The Grevo. Bukan, Nona K itu. Bukan, itu lagunya. Kalau Nona K sendiri itu ada channelnya. Makanya Om banyak-banyak nonton YouTube juga. Mau jadi YouTuber harus banyak nonton YouTube juga. Oke, jadi menurut Bung Iman, itu tadi cerita pengalaman kasih habis kan belum? Tadi itu pesan-kesan. Ya. Pesan-kesan menurut Iman, YouTuber K itu jadi menurut Iman 10, ditaruh 10. Ya. Alasan Iman ditaruh 10 karena banyak kreator muda yang sekarang mulai berjamuran di sini. Mulai berjamaah lah. Mulai sadar bahwa investasi di YouTube itu penting. Mungkin jadi motivasi buat teman-teman YouTuber pemula lewati proses. Proses itu gampang seperti yang teman-teman kira. Dan hari ini beta mencapai 1000 subscribe. Terima kasih. Ada tepuk tangan di sini. Saya tidak mampu membuat animasi seperti itu, jadi manual saja. Terima kasih. itu lucu. Kayaknya besok ketemu ganti program. Kan biasa, dong ada tepuk tangan di bawah sini. Tapi nanti pakai itu saja toh. Yang orang boleh banyak-banyak lah dong. Tepuk tangan itu. Kau bicara sendiri sudah. Anti mainstream. Tetap ini saja. Panggil Agon dong. Anti mainstream. Panggil guru datang tinggal berdiri di samping. Beta yang tugas duduk. Kalau beta bagusnya tuh butuh banyak orang di belakang. Jadi kayak kalau misalkan nih, kau duduk di sini. Kau bahas apa? Oh iya. balik. Bahas iklan tuh. Bahas itu tambahan kayak begitu. Nanti saya manual sudah manual nanti tambah tangan banyak di sini. Hanya kita editor kayaknya saya mau edit jadi saya tambah. Jadi sahabat, rokok dulu. Jadi menurut Iman, teman-teman jangan marah. Kenapa sampai dalam podcast ini ketong bebas untuk bisa perokok seperti ini? Sebenarnya menurut beta buruk juga untuk generasi ini, tapi dalam beta podcast kali ini beta anti mainstream. Beta saya mau itu menjadi apa? Beta bikin apa istilahnya drama begitu. Jangan bisa perokok karena nanti begini. Beta uncensored, beta free, beta bebas di sini motor. Iman vape silakan, saya masalah. Beta saya membatasi apapun itu. Jadi ya ketong lanjut dengan yang ada saja. Nah itu teman-teman. Jadi saya mau drama dulu ya. Nanti kalau nanti. Soalnya lalu YouTube melarang bahwa kita ikut karena dia kasih uangnya. Iya siap. Teman-teman yang lain ya jangan marah, sebelumnya minta maaf ketong. Saya disponsori jadi saya disponsori jadi semuanya aku udah. Tapi suka setuju. Sudah pasti tua-tua ini setahun udah kok. Jadi menurut Iman tadi itu ya itulah tadi. Ini maksudnya siapa yang pembawa acara nih? Siapa yang host? Kebalik kan kayak beta yang host gitu loh. Itu lagi beta tanya begitu. Berarti kau tukar tampah sudah. Saya mau. Nanti podcast dia pun nama di good people. Jadi di good tapi di good. Saya mau. Pertanyaan berikut next. Ya ketemu refreshing sedikit lah. Pertanyaan berikut. Kesan apa buat adik-adik generasi baru yang mau bercita-cita menjadi influencer seperti jadi YouTuber atau jadi selebgram atau jadi tiktokers. Oke, yang mau jadi itu pesan-pesan apa teman-teman sekalian? Pesan apa dari Bung Iman untuk teman-teman sekalian? Tak berbalik mas teman-teman kasih pesan. Siapa udah mau pesan tuh siapa? Dong ganti beta pesan sudah. Betanya dengar.
Kalau Kita bicara masih belepotan ya. iya, Nanti saya tunggu ke episode ke-50 pasti sudah dibahas. Amin. episode 50 terlalu Padahal teman-teman terlalu kalau, panjang. kalau mau tahu itu ketong itu pakai skrip sebenarnya. Ada skrip tapi sudah freestyle saya sudah. Anda rapper mau. Oke, pesan Kang. untuk YouTuber muda, influencer muda buat teman-teman semua. Kalau beta pesan sih apa ya? Banyak sih. Siapa? Biar Pesannya durasi- banyak durasi panjang. tapi di apa dipersingkat. 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 Maksudnya di kesimpulan gitu. Ya, langsung kesimpulan saja. Jadi yang penting kalau sudah ada ide langsung move lah seperti yang tadi kita langsung bincang-bincang di awal tuh. Yang tadi sebelum masuk di sini ya. Masih di luar. Yang penting Jadi nanti orang tahu ketong ada briefing di luar. oh iya sudah bilang satu. 10 langsung jelaskan juga. Berarti BTM menekankan. Dari tadi bocor terus. Bos ini bocor terus. Bocor. Oke, next. Jadi kalau ada ide seperti yang tadi Om Gogon juga bilang, Om Romski juga bilang, langsung eksekusi. Semua orang punya ide, semua orang bisa menghayal mau jadi apa, mau bikin ini, mau bikin sana, mau jadi YouTuber termahal, toh punya Amin. rumah 10, rumah 11, tapi Amin, kalau amin. saya eksekusi sama saja. Jadi kalau sudah niat, sudah punya konten atau sudah punya konsep seperti apa, langsung gas sudah, jangan lama lah ya. Karena kalau kau lama, kau bocor lah cerita, beta mau buat rumah mewah kayak gini kah, beta mau buat beta po vlog apa jalan-jalan keliling K atau apa Explore kayak begitu. saya kalau ekspor K banyak sih. Orang luar juga suka ekspor, kotong punya mau. Maksudnya bikin vlog toh. Ya, maksudnya vlog. bikin- Oh, Tapi saya eksekusi. ya, tapi kalau saya eksekusi biar barang mau gila sampai yang orang lihat sampai baru pertama kali, tapi kalau kau saya eksekusi sama saja. Betul sekali. Kalau saya eksekusi sama saya, teman-teman, itu pesan buat teman-teman. Jangan down, jangan jatuh di awal begitu. Cobalah maju terus dulu, maju sampai sumentok di tembok. Tabrak lagi, maju lagi, Jangan tabrak. belok kanan. Belok, ada belok. Lewat pintu, oh ya. Jangan tabrak tuh, ngalah tabrak itu bahaya. Belok lah. Kalau masih bisa belok. Dalam artian teman-teman cari solusi lain, alternatif Ya. lain kayak bagaimana supaya teman-teman bisa mengeksplor semua itu. Ya. Nah, teman-teman jangan ragu-ragu, pikir barang masuk eksekusi cepat. Langsung bergerak. Kalau beta bukan ragu sih. Apa itu namanya? Jangan terlalu lama. Jangan Kalau ragu nih kan masih ini, tapi kalau beta lama, jangan terlalu lama. Maksudnya lamanya dipikir nih. Sekarang su pikir. Sebelum kau bikin barang kan su pikir lo nih. Wah, beta mau bikin ini. Nah, lamanya kenapa beta bilang ragu? Kalau ragu sih, beta mau maju ke seng, mundur ke bagaimana. Tapi kalau dong su pikir pasti dong mau buat nih. Tuh arah-arahnya su jelas ini. Cuman karena lama, besok sudah kape. Besok lagi, lusa sudah kape. Itu namanya ragu-ragu. Oh, Karena ragu-ragu jadi bikin lama. beta salah kah? Salah. Berarti sudah. Nanti ujungnya. Dia punya judul lagu apa? Teman-teman kalau dia salah kayak gitu lah. Terus terlalu gila. Jadi Nanti terlalu mendalam lah. dalam lah, ragu-ragu main dengan hati. Ragu-ragu, jangan ragu-ragu untuk maju, jangan terlalu lama untuk maju, langsung Ya. eksekusi. Ya. Alat seadanya, Ya. HP begitu, explore lah. Tadi beta belum bilang kah? Bilang apa tuh? Beta belum bilang kalau beta selama ini pakai HP kah? Jadi pakai HP. Iyo. Siu kasihannya. Saya nggak apa-apa bro. Bukan persoalan editnya. Salut, bukan persoalan editnya, tapi Yo. apa karyanya, kreativitasnya sampai ini langsung nanti kamera flash Langsung ada silo-silo keluar. Teman-teman bayangkan. Editor pusing. Saya ini editor saya mau edit, Oh. dia saya mau edit, jadi ini manual saja. Cik, cik, cik. Oh, Sudah, selesai. Oke, sip. Iklan. Oke, intro. Iklan, Cok. Oh, iklan. Masa iklan? Kan belum tabrak. 4.000 jam tayang. Cie. Yang mau cepat tayang. Bicara di orang YouTuber ini. Bicara AdSense, bicara jam tayang. Iya Sombong toh. saya. Potong harus bicara di situ. Betul, supaya dia punya makna juga ini. Karena itu tujuannya ya kemana? Saya bisa inilah, ketong tujuannya ke AdSense. Karena itu juga yang memotivasi ketong. Ya. Saya mau membohongi diri, tapi itu juga yang memotivasi ketong untuk lebih berkarya lebih ini. Sekalipun ketong karya banyak, tapi tidak dihargai sama orang ya percuma. Ya, betul. Sekarang begini Om Rom. Maksudnya kalau beta sih begini. Maksudnya kau tuh agak sedikit panjang nih untuk soal yang itu ya. Soal satu itu. Kenapa harus malu? Padahal seperti bagian.
Padahal suka pakai pakaian. Pakaian itu apa? Hah? Pakaiannya benang yang saja jadi Ente salah bicara dengan orang yang salah. maksudnya kenapa Iya. harus ragu-ragu untuk maju lalu menutup diri, beta sing butuh, padahal ada butuh nih. Iya, betul. Lalu mau bilang, dong saja mau, sudah bikin YouTube saja mau, padahal dalam hati main beta suka alas 1-0 sudah. Maksudnya begitu, tapi dengan sombong mau kalah lela, bikin YouTube beta juga bisa, padahal tuang ale sen tahu nanti pulang di rumah, prosesnya. wih tuang ale YouTube yang baru yang podcast itu 1.000 subscribe sedikit lah 4.000 jam tayang iklan tayang. Itu intro itu iklan. Enggak orang tua dibego-begoin. Rambutnya satu putih. Iya. Rambut boleh putih bro, tapi Hati tetap putih. Gua hati putih. Beta ada mau angkat ini, beta mau angkat. Jiwa tetap muda maksudnya. Pasti sendiri, mati senyum sendiri. Jadi podcast kali ini ya sedikit panjang durasi supaya jadi iklan. Dan lagi jam tayang. Sebenarnya tadi kau tuh iklan sih. Iklan paling banyak, iklan Gota, iklan rokok. Iklan itu endorse. Oh, endorse ya. Jadi teman-teman sekarang mampu membedakan antara iklan dan endorse. Endorse itu dari segi itu ekstranya, dari ekstranya. Kalau iklan itu langsung dari YouTube, nanti dia berafiliasi dengan ketong. Dari situ dia dapat keuntungan soalnya. Jadi kalau teman-teman yang bikin YouTube lalu tidak mau terima AdSense, ya tidak masalah, teman-teman berprinsip kayak begitu. Tapi kalau teman-teman saya kasih masuk ya YouTube mau kasih trending teman-teman bagaimana? Sedangkan YouTube juga saya dapat penghasilan dari teman-teman kreativitas. Siap. Jadi ya iklan masuk saya nggak apa-apa teman-teman. Kalau beta sih simpel, kalau dong saya mau ya kasih perkotong saya sudah. Oh makan darah lah ya. Maksudnya kan dong sing mau nih. Iya. Jadi beta tawarkan diri langsung supaya mungkin dong ada nonton lah dong YouTube memang sing mau urus. 100.000 subscriber itu satu bulan Iman pendapatan 30 juta rupiah. Tuhan Allah, habis rusak. Habis beta ini Nanti, besok dapat cari kalau makan unsensor, tidak disensor. tidak disensor. Tapi ya, sekarang datang di mobil kawan. Iya, semua pulang. Itu ya kembali ke topik tadi pesan-pesan buat teman-teman maju movement, bikin kreativitas kasih di YouTube karena dari 1.000 orang pasti salah satu orang akan suka dengan kreativitas teman-teman. Betul. Teman-teman jalan dengan 1.000 orang yang nonton atau 1.000 orang yang like pasti ada satu orang yang dari 1.000 unlike saya umpama dong saya mau dong pas turun jempol ke bawah tapi pasti ada satu orang yang akan like dari karya-karya teman. Jadi jangan takut, ada orang positif yang masih banyak hidup di luar. Betul. Saya misalnya Argon. Kayak biasa. Agon maksudnya Agon. Sorry, susah. Maksudnya Agon. Dong positif kayak begini, kita saling support kayak begini. Jadi maksudnya sebentar, positif ini positif dalam rangka apa ya? hamil. Hah? Bicara positif itu maksudnya pikiran yang lurus ke depan. Yang host apa? Yang host apa? Iya, makanya tadi beta bingung sebenarnya ini yang pu konten ini siapa? Beta bisa apa banyak sorry tahu dah. Siapa kejadian banyak. Jadi untuk melengkapi yang tadi Om Rom bilang itu betul. Maksudnya kalau kotong sudah bikin kotong punya, kalau ini maksudnya kalau dong masih ragu-ragu nih, buat yang dong masih ragu-ragu untuk move. Kalau dong belum bisa untuk bergerak, beta kasih dia bocoran sedikit. Ini bocoran salah satu bocoran. Untuk kasih kuat dong. Penting. Jadi dong teman-teman banyak nih. Teman-teman banyak dari SD, SMP, SMA pasti ada. Saya perlu dong pikir barang yang untuk nanti siapa yang tonton atau siapa yang subscribe. Sebenarnya itu usah pikir akang dulu. Maju dulu. Maksudnya begini, SMP, SD, SMA yang tadi, itu nanti dong bantu dari untuk parlialia channel itu. Jadi barang sebenarnya yang susah. Yang susah ini karena belum maju saja, belum mau bergerak saja. Betul sekali teman-teman. Intinya bergerak dulu, sisanya biar Tuhan yang mengatur. Ya. Jadi abis ini langsung beta pastikan ini kayaknya YouTuber ini semakin membludak. Itu lebih bagus. Itu lebih mantap. Siapa tahu beta punya teman yang ini pegang kamera ini dia jadi YouTuber. Iya, tadi sempat di belakang ketemu ada bahas sih. Oh, bahas. Ayo. Kontennya apa konten? Kontennya mungkin ke depan dia, beta suka yang channel. Daripada beta penggiliran Maksudnya tadi ada sempat singgung sih. Bagusnya Om Gogon bikin konten beda video, maksudnya jelaskan
video yang kemarin naik di General Oh. Petruk itu seperti bagaimana editing begitu. Betul, dengan kapasitas dia sebagai Iya, seorang videomaker tuh kayak begitu. Video Dia maker sudah yang bisa. memang Yang top. kasih ini. Lihat di bawah ini. layar kasih. Lihat di bawah ini. Lihat di bawah ini. Sekali lihat televisi. Lihat apa? Yang bisa kasih pica-pica layar. Iya, pica-pica layar. Pelur-pelur terbang. Tulisan ini di beta. Dong penasaran, kasih di puling di bawah ini, di bawah-bawah. Jangan. Hah? Itu iklan nanti. Nggak apa-apa, beta bebas mau. Bebas. Ayo, beta punya channel. Channel beta. Oh, beta bingung. Masalahnya, tapi beta bicara juga banyak sih. Oke. Beta kembali deh. Next pertanyaan daripada nanti ketemu ini jadi video apa katanya opera Java. Jadi lebih baik beta mau tanya ini Iman menurut Iman tadi itu sebenarnya masuk pesan dan kesannya. Ya. Tadi betul pesan. Tadi ente kasih pesan masukan untuk Iya. teman-teman yang lain tuh masuk pesan dan kesan. Betul lah beta lupa skrip di bawah. Yang berikut ini beta cuma mau tanya dari mata Iman K itu seperti apa? K, Pulau K Islands yang ada di Maluku Tenggara, ada di Maluku dan Indonesia. K itu seperti apa? Kalau beta cuma satu kata sah. Apa itu? K itu indah. K itu indah. Itu 3 kata. Iya, K itu hapus indah. hapus K itu jadi sisa indah. Indah. Kan tadi coba bilang pertanyaan terakhir. Menurut Iman, Nah, K itu apa? indah. Satu. Itu satu. Satu. K itu indah. Itu 3. Ya, K itu apa? indah. K itu apa? Indah. Oke. Barang 3 kali begitu sih nggak apa-apa aja. Supaya kau tuh kasih semakin nanti orang editor semua kan kau kasih besar indah 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 begitu kan. Nanti orang yang punya nama indah gigi lidah lah. Oke. Beta kayak mau langsung tutup acara kan. Beta yang punya channel. Oke dari tadi cukup basa-basi. Iman yang tutup. Saya orang yang punya channel. Iman yang tutup. Karena dia yang host. Iman yang tutup. Aduh, saya nggak bisa habis ya. Oke, beta persilakan kembali. Beta sudah ambil channel jadi beta persilakan Ya, kembali. jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di narasumber berikut yang pastinya akan spesial, akan istimewa buat teman-teman semua untuk jadi motivasi buat teman-teman semua dan bisa melanjutkan karya-karya teman-teman semua, kreativitas teman-teman semua entah lewat YouTube, Instagram, TikTok, mana-mana saja. Yang penting teman-teman bisa berkarya lewat motivasi orang-orang hebat yang beta sudah undang di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dari Pulau K. Hormat. Peace out. Oke, yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe channel. Apa tuh? Channelnya apa? Kok dapat undang baru? Kok dapat undang baru? Beta yang bilang, beta yang terakhir untuk ini. DJ Romski. DJ Romski dan Iman Banyak. Bukan. DJ Romski Project. Dan Suganti nama lagi? iya Suganti. Oh iya. Oke. Ulang. Ulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel DJ Romski dan Iman Renyan kayak beta yang hostnya. Oke, thank you. Siap, thank you. Bye bye. Peace out. Boom.